Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan latihan soal tentang kesetimbangan partikel dan materi ini tersimpan di playlist kelas 11 semester 1 ya. Kita juga sudah pernah membahas latihan soal tentang kesetimbangan partikel. Silakan kalian cek ya. Video itu juga tersimpan di playlist kelas 11 semester 1. Kalian juga bisa mengecek playlist-playlist yang lain, ada kelas 10 semester 1 dan 2. Kelas 11 semester 2, kelas 12 semester 1, dan ada playlist latihan soal UTBK Fisika persiapan SBMPTN. Ya, silakan kalian cek di bagian playlist. Baik, kita mulai. Soal pertama, diketahui berat benda W, percepatan gravitasi 10, sin alfa 15/13, sin alfa 24/5, nilai T2 kurang T1 adalah, ya kita punya sistem setimbang seperti ini ya. Nah, kenapa setiap pembahasan mekanika benda titik atau partikel, baik itu dinamika atau kinematika, benda titik atau partikel tersebut selalu diwakili oleh benda berbentuk balok seperti ini. Kenapa demikian? Ya kan? Nah, sebenarnya inti dari mekanika benda titik atau partikel adalah mekanika benda yang hanya bergerak translasi saja atau bergerak maju. Ya, tidak ada gerak rotasi sama sekali di situ. Sehingga besaran-besaran rotasi atau besaran-besaran pada gerak melingkar belum masuk di situ. Nah, jika benda yang kita tinjau atau benda yang bergerak itu berbentuk seperti ini, maka benda itu ketika diberi gaya ya atau benda itu bergerak itu hanya berpotensi bergerak translasi saja, tidak bergerak rotasi atau melingkar. Sehingga benda seperti ini ya bentuknya menjadi tidak berpengaruh. Jadi seperti partikel saja yang bergerak seperti itu. Ya. Baik. Nah, kita harus gambarkan dulu diagram gaya bebasnya. Yang kita tinjau adalah titik simpul ini. Kenapa yang kita tinjau titik simpul? Karena ketiga gaya ini ya, T1, T2, dan W, ini saling memengaruhi satu sama lain di titik simpul ini. Ya, jadi tinjau titik simpul seperti ini. Maka ada T2, ada T1, dan ada W. Ya kan, W-nya ke bawah ya, berat benda. Maka T2 ya kita uraikan pada komponen sumbu X dan sumbu Y ya. T2 ada T2X, ada T2Y, T1 ada T1X, ada T1Y, kemudian W. Ya. Di sini alfa 2, di sini alfa 1. Kalau di sini alfa 2, maka di sini juga alfa 2. Ya kan, saling berseberangan ya, sudutnya sama. Sini alfa 1, maka di sini juga alfa 1. Sudutnya berseberangan sama ya. Baik. Nah, pertama kita cari dulu sin alfa 1. Sin alfa ya sisi depan persi miring ya. Si depannya T1Y, sisi miringnya T1. Maka T1Y per T1. T1Y adalah T1 sin alfa 1. Begitupun cos alfa 1 adalah sisi apit per sisi miring. Si apitnya T1X, sisi miringnya T1. Maka T1X sama dengan T1 cos alfa 1. Begitu untuk sin alfa 2 sama ya. Dan cos alfa 2. Ya, sin adalah si depan per sisi miring. Cos adalah si apit per sisi miring. Jadi kita punya T1Y, T1X, T2Y, T2X. Kita sudah punya komponen T1 pada sumbu X dan sumbu Y, begitupun T2. Ya. Baik. Apa syarat kesetimbangan itu? Syarat kesetimbangan partikel, kesetimbangan statik tentu saja ya dalam hal ini, kesetimbangan benda yang diam, yaitu ini, sigma Fx itu sama dengan sigma Fy, yaitu 0. Ya, kalau kita berbicara kesetimbangan itu kan ada dua ya, ada kesetimbangan statik, kesetimbangan yang diam, dan ada kesetimbangan yang bergerak, yaitu bergerak dengan kecepatan konstan. Itu juga sama sigma Fx atau sigma Fy-nya 0. Ya. Nah, di sini kesetimbangan statik ya. Ini syaratnya. Ya, langsung kita selesaikan. Kita pisahkan ya, sigma Fx dan sigma Fy. Nah, jumlah gaya yang bekerja pada sumbu X itu hanya dua, T2X dan T2Y. Ya kan? T2X ini X positif, T1X negatif ya. Jadi T2X kurang T1X ya, saling berlawanan. Sedangkan pada sumbu Y itu ada 3 ya, T1Y, T2Y dan ada W. Yang ke Y positif ya T1Y tambah T1Y dan T2Y sehingga saling menjumlahkan
kurang W ke Y negatif ya. T1Y tambah T2Y kurang W sama dengan 0. Ya. Nah, kita tadi sudah dapatkan ini ya. Ini diketahui pada soal sin alfa 1, sin alfa 2. Ya. Nah, kita lanjutkan sigma fx-nya. Nah, kita tinggal masukkan T2x, T1x-nya kita masukkan ke sini ya. Ini T2x, ini T1x. Nah, kita hanya punya sin alfa 1 dan sin alfa 2. Kita belum tahu cos alfa 2 dan cos alfa 1. Nah, cara mencarinya, kita bisa terapkan ini pada segitiga siku-siku. Misalnya pada alfa 1 dulu ya. Ini kan sisi depan, ini sisi miring. Ya kan? Sisi depan, sisi miring. Sisi apitnya, ya tinggal menggunakan teorema Pitagoras, kita dapatkan sisi apitnya 12. Sehingga cos alfa 1 adalah apit per miring, 12/13. Berikutnya, sin alfa 2, ya ini sisi depan, ini sisi miring ya. Sisi depan miring, maka apitnya adalah 3 menggunakan teorema Pitagoras ya. Sehingga cos alfa 2, apit per miring, 3/5. Ya. Sehingga cos alfa 2-nya ini, cos alfa 1-nya adalah ini. Atau kalau ini kita bagi 3, ini juga bagi 3, ini bagi 3, hasilnya ini ya. Ini kan 1/5 bagi 3, ya 3/5 bagi 3, ya 1/5. 4/13 bagi 3, ya 12/13 bagi 3, ya 4/13. Ini bagi 3 semua ya. 0 bagi 3, ya 0. Ini dari sigma fx kita dapatkan persamaan ini kita sebut persamaan 1. Ya. Berikutnya untuk sigma FY ini ya, kita masukkan lagi yang diketahui pada soal. Ya, ini T1 tadi ini T1Y T2Y ini kita masukkan T1Y T2Y ya. Kemudian W sama dengan W ya, seperti itu. Sin alfa 1 dan sin alfa 2 sudah diketahui pada soal, tinggal dimasukkan. Ya, dari sigma FY kita dapatkan persamaan ini kita sebut persamaan 2. Nah, dari persamaan 1, ya, kita bisa ubah seperti ini ya. T2 1/5 sama dengan T1 4/13. Atau T2 sama dengan, ya, ini kan 5 kali 4, 21 kali 13, ya 13. Maka seperti ini. Inilah persamaan T2. Dari persamaan 1 kita dapatkan persamaan T2. Kemudian, persamaan T2 ini disubstitusi ke persamaan 2. Ya. Kalau disubstitusi ke persamaan 2, maka persamaan 2 menjadi seperti ini. Ya. T2 kan ini ya. Sehingga, ya, ini ya dikalikan saja ya. Ini adalah ya 20 ya. Ini kan 20 bagi 5, 4. 4 kali 4, 16 ya. Jadi seperti ini. Penyebutnya sudah sama ya, maka langsung dijumlahkan 5 tambah 16, 21. Ya, maka kita dapatkan persamaan T1 21/13 sama dengan W. Maka T1 ya sama dengan 13/21 W. Ya, inilah T1. Tadi di opsi tadi ya itu dinyatakan dalam W ya. Jadi kita sudah dapat T1-nya ini. Nah, berikutnya kita cari T2. Ya, T2 dari sini. Ya, substitusikan T1 ke persamaan T2, maka T2-nya menjadi seperti ini. Ini tadi T1 ya. Hasilnya ya ini 13 bagi 13 ini tinggal 20/21 W. T1 ini T2. Terakhir ya, kita mau cari T2 kurang T1. Ya kan? T2 kurang T1 ya. Variabelnya sudah sama, penyebutnya juga sudah sama, maka langsung diselesaikan. Ya. 20 kurang 13 adalah 7, jadi 7/21 W, atau ini menggunakan bilangan yang lebih kecil ya, kita bisa ganti ini bagi 7/7 hasilnya 1/3. Maka T2 kurang T1 adalah 1/3 W atau W/3. Inilah hasilnya. Ya. Soal berikutnya, terdapat sistem setimbang seperti ini. Kemudian kita mau menghitung tegangan tali T1 dan T2 ini. Ya. Baik, seperti tadi
kita harus gambarkan dulu diagram gaya bebasnya, tinjau titik simpul ini ya. Maka ada 3 gaya di situ, ya kan? Ada T1, T2, dan berat benda yang tergantung ini, W. Nah, kalau di sini 30 derajat, ini kan, maka di sini juga 30 derajat, seperti tadi ya. Nah, T1 juga punya komponen X pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, T2 ini, T2 sejajar dengan sumbu X. Ya kan? Maka T2 ini hanya punya komponen pada sumbu X saja. Jadi T2 sama dengan T2X. Sedangkan T2Y-nya 0. Karena T2 sejajar dengan sumbu X. Ya. Nah, kemudian kita cari sinus theta, sinus 30 derajat ya, sorry. Sinus 30 derajat, sisi depan persi miring, T1Y per T1, maka T1Y adalah T1 sin 30 derajat. Kemudian cos 30 derajat, sisi apit per miring, sehingga T1X adalah T1 cos 30 derajat. Seperti tadi ya. Nah, ini tadi T2X adalah T2 sama, sedangkan T2Y-nya 0. Ya. Nah, kita kembalikan lagi ke syarat kesetimbangan statik, yaitu sigma fx sama dengan sigma fy sama dengan 0. Pertama, untuk sigma fx sama dengan 0, gaya-gaya yang bekerja pada sumbu x ini hanya 2. Ya kan? Yaitu ya T1X dan T2X atau T2. Nah, ini T2X, T1X kurang T2 atau T2X sama ya. T1X kurang T2X, ya T1X kurang T2X saling berlawanan ya, sama dengan 0. T1X kita masukkan, T2X-nya sama dengan T2 ya. Cos 30 derajat per 2 akar kuadrat dari 3, ya jadi seperti ini, maka T2 ya sama dengan T1 1/2 akar kuadrat dari 3. Ya kan? Dari sigma fx kita dapatkan persamaan ini kita sebut persamaan 1. Berikutnya untuk sigma fy, gaya-gaya yang bekerja pada sumbu y ini ada 3. Ya, ada 3. Ada T1y, T2y juga yang tadi 0 ya, dan W ke bawah. Nah, ini kan kurang ya, kurang W karena W mengarah ke Y negatif ya, atau ke bawah. Kurang W. T1Y ini, T2Y 0 ya, kemudian ini sama dengan W. Sin 30/2 ya. Kemudian W tadi 12 ya. Nah, maka ya T1 ini kan sama dengan 2 kali 12 ya, 24 Newton. Ini nilai T1-nya. Kemudian untuk T2 ya nilai T1 ini disubstitusi saja ke persamaan ya, ke persamaan 1 ini supaya mencari T2. Ya kan? Nah, T1 kita ganti jadi 24 kali 1/2 akar kuadrat dari 3, hasilnya 12 akar kuadrat dari 3 Newton. Inilah nilai T1 ya, tegangan tali T1 dan T2. Ya. Soal berikutnya ya, dua benda dihubungkan dengan tali, ada dua benda. Benda 100 Newton berada di atas bidang datar kasar dan benda W2 digantung seperti gambar. Agar sistem setimbang, W2 adalah baik. Kembali lagi kita tuliskan atau gambarkan diagram gaya bebasnya. Tentu yang ditinjau adalah titik simpul ini. Ya, karena di titik itulah gaya-gaya itu saling berpengaruh satu sama lain. Nah, ada tegangan tali T, kemudian ada W, ya kan, W2. Nah, di sini kan ada T juga ya, tegangan tali yang ini. Nah, tegangan tali yang ini, ya karena ini kan sistem setimbang ya, tegangan tali di sini sama dengan gaya gesek. Ya, sama nilainya dengan gaya gesek. Maka kita ganti saja di sini pakai F. Ya. Nah, T punya Tx dan Ty. Kalau di sini 45 derajat, maka di sini juga 45 derajat. Nah, sin 45 ya, sinus 45 derajat adalah ya sisi depan
pada sisi miring, sisi depan TY ya, miring T, maka TY sama dengan T sinus 45 derajat. Kemudian cos 45 derajat, apit per miring, TX per T, TX adalah T cos 45 derajat. Baik. Kembalikan lagi ke syarat kesetimbangan, sigma fx sama dengan 0. Ya, gaya yang bekerja pada X ini hanya dua, yaitu TX dan gaya gesek. Maka TX kurang gaya gesek, ya kan, sama dengan 0. TX-nya ini, gaya gesek adalah koefisien gesek kali gaya normal. Koefisien gesek diketahui ya. Kali gaya normal ini, gaya normal yang bekerja pada benda 100 Newton ini, ya. Ini kita sebut persamaan 1. Kemudian untuk sigma Fy sama dengan 0, gaya yang bekerja pada sumbu Y itu hanya 2, Ty dan W. Ty dan W2 maksudnya ya. Maka Ty kurang W2 sama dengan 0. Ty yang masukkan nilainya, W sama dengan 0. Ya, yang kita mau cari kan W2 ya. Ini persamaan 2. Kemudian kita tinjau benda ini yang berada di atas bidang kasar ini, yang 100 Newton ya. Gaya pada arah Y atau arah vertikal ini kan ada gaya normal dan gaya berat ya. Maka pada benda 100 Newton itu sigma Fy kan sama dengan 0 ya. Nah, sigma Fx juga sama dengan 0 ini ya. Makanya kemudian T tegangan tali ini sama dengan gaya gesek ini. Maka kita ganti gaya gesek di sini. Itu asalnya ya. Nah, kalau ke sigma Fy ya sama dengan 0, maka ini N1 kurang W sama dengan 0. Ya kan? Sehingga N1 sama dengan W sama dengan 100 Newton. Ya. Nah, kita sudah dapatkan 3 persamaan ini. Maka persamaan 1, ya kita ganti atau kita substitusi N1-nya ke persamaan 1. Jadi seperti ini ya. Maka T1 per akar kuadrat dari 2 sama dengan 30, maka T sama dengan 60 per akar kuadrat dari 2 Newton. Ya, ini nilai T-nya kita sudah dapat. Kemudian disubstitusi ke persamaan 2 untuk mencari W2. Ya, T-nya kita masukkan. Kemudian ya, ini sin 45 derajat tadi ini 1/2 akar kuadrat dari 2 ya. Baik. Kemudian kurang W sama dengan 0. Ini T disubstitusi ke persamaan 2 ya. Ini hasilnya ya. Ini kan akar kuadrat dari 2 saling menghilangkan. 60 kali 1/2 ya 30. Kurang W2 sama dengan 0. Maka W2 tentulah 30 Newton. Ya, inilah besar W2 agar sistem tadi setimbang. Ya.